Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kita sering merasa kewalahan dengan semua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ingin hidup lebih santai namun tetap produktif? Nah, ini ada salah satu buku ya, judulnya cukup unik gitu ya, yaitu judul buku The Lazy Genius Way karya Kendra Adachi ya. Jadi di buku ini mengajarkan cara menjadi jenius dalam hal yang penting dan malas dalam hal yang tidak penting. Artinya tidak perlu melakukan segalanya dan kita perlu fokus pada apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dan hasil nyata, lalu tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Nah, si Kendra ini memberikan rumus 13 prinsip untuk membantu kita lebih efisien. Ada beberapa prinsip yang menurut saya ini penting gitu ya. Semoga ini bisa kita sama-sama kerjakan. Cara lazy genius yang pertama adalah kita harus memutar ulang fokus kita. Jadi tentukan yang benar-benar penting dalam kehidupan kita, kemudian apa yang menjadi prioritas. Fokus berarti memilih hal-hal yang memberikan dampak besar bagi hidup atau pekerjaan kita. Sebagai contoh gitu ya, prioritas kita adalah untuk keluarga, untuk kesehatan, kapasitas diri. Nah, berarti dari ketiga prioritas ini, ketika kita melaksanakan cuti ataupun kita bertemu dengan keluarga, ya kita harus mengalokasikan benar-benar waktu untuk bersama keluarga. Kemudian yang kedua, sesibuk apapun gitu kita, karena tujuan kita adalah untuk kesehatan, ya berarti kita harus menyempatkan olahraga meskipun jadwal kita padat. Kemudian yang terakhir, kalau kita fokusnya adalah terus menumbuhkan kapasitas diri, maka kita harus berani mengerjakan tugas-tugas baru, mengerjakan tugas dengan baik, kemudian menyempatkan diri untuk membaca buku, menonton video yang bermanfaat gitu ya. Bukan malah sibuk dengan hal-hal yang kecil atau bahkan hal-hal yang kurang relevan dalam tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah dengan memulai dengan hal kecil gitu ya. Jangan terbebani oleh hal-hal yang besar, mulai saja dengan langkah yang kecil. Contohnya ketika kita di pekerjaan ada suatu tugas yang besar gitu ya, maka kita perlu membagi tugas-tugas itu menjadi langkah-langkah kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita membereskan satu rumah, itu otomatis akan berat ya. Beda halnya dengan kalau kita memecah-mecah hal-hal, contohnya membereskan dapur dulu, membereskan tempat tidur dulu, sehingga yang tadinya tugas berat ketika kita pecah-pecah menjadi langkah-langkah kecil, maka kita pun akan ringan, akan mudah untuk memulai suatu pekerjaan yang besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat sistem atau jadwal rutinitas kita. Membuat jadwal rutinitas akan memudahkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sistem atau jadwal yang sudah tetap itu akan mengurangi keputusan harian yang sangat melelahkan. Contohnya ya buat aja gitu agenda harian, agenda mingguan yang harus kita lakukan. Dengan sebuah sistem yang sudah terjadwal, hidup kita lebih terorganisasi dan kita pun tidak perlu gitu mengingat semuanya hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang keempat, jangan langsung mengejar kesempurnaan. Ingat, hidup gak harus sempurna. Cukup baik itu sudah cukup dalam kehidupan kita. Jadi jangan terlalu keras dalam diri kita, memacu kita untuk harus sempurna gitu. Kadang kita akan merasa harus melakukan segalanya dengan sempurna, tetapi itu hanya menambah tekanan kepada diri kita, akan menambah stres gitu ya. Misalnya contoh kita ada target olahraga minimal 30 menit gitu ya. Nah, ternyata kita baru bisa 10 menit gitu ya. Harus memberikan apresiasi gitu kepada diri kita. Dan selalu ingat, kemajuan itu lebih penting daripada kesempurnaan. Pencapaian yang besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi produktivitas itu bukan soal melakukan semuanya gitu, tetapi soal melakukan hal-hal yang tepat untuk kehidupan kita. Kalau kita ingin hidupnya lebih teratur tanpa stres, buku ini adalah panduan yang tepat. Jadi yuk kita mulai dari langkah kecil dengan fokus pada hal-hal yang sesuai tujuan hidup kita dan tinggalkan gitu ya, bermalas-malasan pada hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.